Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah janallahu hayyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Subhanahu wa taala dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-124. At-taghlizu fi hurmati damil muslim. Haramnya membunuh seorang muslim. Haramnya membunuh seorang muslim. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, membunuh seorang muslim di dalam agama kita itu sangat diharamkan, apalagi dengan sengaja dilakukan untuk mengalirkan darah kaum muslimin, menghilangkan nyawa seorang muslim. Ini merupakan suatu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika hilangnya dunia itu lebih ringan daripada kehilangan nyawa seorang muslim. Dan kita tahu bahwasanya ketika ada seorang muslim membunuh seorang muslim yang lain, maka seakan-akan dia membunuh kaum muslimin secara keseluruhan. Dan nanti kita akan bacakan hadis-hadis atau dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya membunuh seorang muslim tanpa hak adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar, termasuk dosa besar yang membinasakan pelakunya. Kenapa dia lakukan seperti itu? Apa motifnya? Apa tujuannya? Sehingga dia mengalirkan darah seorang muslim tanpa hak. Adapun jika ada haknya, maka di dalam Islam dibolehkan, tetapi ada persyaratan-persyaratannya. Yang melakukan adalah pemimpin yang sah di negeri tersebut atau yang mewakilinya dan seterusnya. Kita akan bacakan beberapa dalil yang menunjukkan haramnya mengalirkan darah seorang muslim. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, ia akan kekal di dalamnya dan Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah akan laknat dia. Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan dia bagi dia azab yang besar, azab yang membinasakan. Perhatikan saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin sengaja. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman dengan 4 ancaman sekaligus dalam satu ayat. Yang pertama, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Yang pertama,
maka balasannya adalah dia akan masuk dalam neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Kalimat khalidan fiha tentu saja tidak menyebabkan dia kekal selama-lamanya, tidak. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan khalidan fiha di sini adalah dia akan menempati neraka dalam jangka waktu yang sangat lama. Dia akan menempati neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Sampai kapan, Ustadz? Allahu a'lam bishawab. Allah Ta'ala alam bishawab. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ingat ya, dengan dasar, dengan dengan syarat dia memiliki iman. Kalau dia memiliki iman, maka dia tidak kekal di dalam neraka. Ketika dosanya sudah bersih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kalau dia tidak punya iman, ya otomatis kalau dia mati dalam keadaan tidak memiliki iman, otomatis akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Khalidan fiha, yang pertama, dia akan menempati neraka jahanam dalam jangka waktu yang sangat lama, yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Yang kedua, wa ghadiballahu alaihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padanya. Tidak akan dipandang dengan pandangan rahmat. Dipandang iya, tapi dipandang dengan pandangan murka, marah. Yang ketiga, wala anahu, dan Allah akan laknat dia. Dan laknat itu artinya sebagaimana sudah pernah kita bahas, at-tardu, yaitu dijauhkan an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya kita bisa masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, an yadkhula al-jannah ahadukum bi'amalihi. Seseorang di antara kalian tidak akan masuk surga karena sebab amalannya saja. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, begitu juga dengan anda wahai Rasulullah, wala ana, begitu juga saya. Illa, kecuali kata Nabi SAW, an yatagommadani Allahu birahmatihi, kecuali saya sudah didahului dengan rahmatnya. Artinya kalau saya sudah dijamin dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dia dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia masuknya kemana? Ke dalam neraka. Tidak ada kampung akhirat yang ketiga, nggak ada. Hanya ada dua, imma al-jannah wa imma an-nar. Bisa masuk ke dalam surga atau ke neraka. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga dan menjauhkan kita semua dari api neraka. Yang pertama, Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Yang kedua, Allah murka padanya. Yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempat, wa a'adda lahu azaban azima. Bukan hanya dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Kata Imam Ibnu Katsir, hadza tahdidun syadidun wa wa'idun akidun liman ta'ata hadza zanbal azim alladhi huwa maqrunun bisyirki billahi fi ghairi ma ayatin min kitabillah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kata Imam Ibnu Katsir, ini merupakan ancaman yang sangat nyata, sangat jelas bagi orang-orang yang menyepelekan dosa ini. Hati-hati. Jangan sampai seenaknya mengalirkan darah kaum muslimin. Darah kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mahal. Sangat mahal harganya. Bukan hal yang sepele. Kalau dia menyepelekan dosa ini, mengalirkan darah kaum muslimin seenaknya, hati-hati nanti di akhirat. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Semua ada apa? Pertanggungjawabannya. Jangan sampai seenaknya mengalirkan darah kaum muslimin. Kaum muslimin itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibandingkan dunia ini, darah kaum muslimin lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikanlah saudaraku kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum ajmain.
Dan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dosa ini dengan dosa syirik di dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an Al-Azim, berkaitan tentang ayat ini, surat An-Nisa ayat 93. Kemudian ayat yang kedua dibawakan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Al-Kabira As-Saniyah, dosa besar yang kedua, membawakan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan al-haq, kecuali dengan al-haq sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan ada 3 golongan yang boleh dialirkan darahnya. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda salasin, tidak halal mengalirkan darah kaum muslimin kecuali dengan 3 hal. Berarti 3 hal ini boleh dialirkan darahnya, tapi dengan syarat tadi, dengan izin pemimpin yang sah atau yang mewakilinya. Yang melakukannya, yang memutuskan adalah pemimpin yang sah di negeri tersebut. Jadi tidak boleh mengalirkan darah kaum muslimin kecuali dengan hak. Apa saja yang boleh dialirkan? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yaitu seorang as-sayyib, seorang yang pernah menikah, seorang yang pernah merasakan al-wat'u, hubungan badan, dia sudah pernah menikah dan kemudian dia berzina. Orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai apa? Sampai meninggal. Nah, berarti mengalirkan darah orang yang sudah menikah dan dia berzina boleh, tetapi dengan syarat, dengan izin dari pemerintah, pemimpin yang sah di negeri tersebut atau yang mewakilinya. Jadi hukum rajam, melempari seseorang yang berzina dan dia sudah menikah, maka dilempari batu sampai meninggal. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan batunya nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil, sedang. Kalau terlalu besar nanti dia sekali lempar langsung mati. Tidak ada hikmah rajam di situ. Atau batunya yang sangat kecil, nggak mati-mati, hanya luka ringan. Tapi batu-batu yang sedang yang bisa melukai. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahasianya agar dia merasakan sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagaimana dia juga pernah merasakan nikmat yang haram dengan berzina dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu rajam ya, dialirkan darahnya. Dan sebagaimana kisah yang sangat banyak dalam hadis Nabi, kisah wanita Ghamidiyah, begitu juga kisah tentang Al-Ma'iz, seorang sahabat yang berzina juga ada. Kemudian yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa tanpa hak. Dia membunuh seorang muslim, maka hukumannya apa? Dipancung, dipenggal palanya. Berarti mengalirkan darah orang yang mengalirkan darah kaum muslimin tanpa hak dengan sengaja, maka dipancung, dibunuh lagi. Kisos. Ingat ya, yang melakukan adalah pemerintah yang sah. Nggak boleh sembarangan. Jangan mentang-mentang dia ketua wilayah, RT, RW ataupun camat, lurah, sembarangan, nggak boleh. Harus pemerintah tertinggi dalam masalah ini, atau yang mewakilinya, atau yang sudah diberikan izin. Tidak sembarangan. Dan ketika melakukan kisos harus dilakukan di hadapan orang yang banyak, sebagai
pelajaran. Begitu juga harus dihadiri, dilihat langsung oleh keluarga korban. Supaya apa? Supaya dendamnya hilang. Dan hikmah yang lain selain supaya dendamnya hilang, begitu juga hikmah yang lain yang disebut oleh para ulama adalah yang memungkinkan memungkinkan kisos bisa batal. Jadi misalnya keluarga korban ahli warisnya ada 4 orang. Maka ketika 4 orang ini sudah setuju, sepakat untuk kisos, maka kisos dilaksanakan. Dan mereka harus hadir melihat proses pelaksanaan kisos tersebut supaya dendamnya hilang. Atau bisa jadi Allah memasukkan rahmat ke dalam hati hambanya ketika proses kisos sudah mau dilaksanakan. Kalau 1 orang dari 4 ahli waris ini interupsi, maaf Pak Hakim, saya mengajukan pembatalan kisos, saya minta diat saja, misalnya saya minta ganti rugi saja dengan 100 ekor unta, maka proses kisos waktu itu batal, tidak jadi di kisos. Kalau salah satunya minta diat, tiba-tiba ketika proses kisos ingin dilaksanakan, maka proses kisos batal. Beda sama hukum rajam. Ketika hukum rajam itu sudah diketok palu oleh pemimpin, oleh hakim yang sah, yang ditunjuk oleh pemerintah tertinggi atau yang mewakilinya, maka nggak bisa batal. Kalau zina, rajam nggak bisa batal. Tapi kalau kisos, penggal, hukum penggal, ini bisa batal jika ahli waris mengajukan pembatalan di hari H ketika mau proses pelaksanaan kisos itu. Jadi ini hikmahnya. Jadi darahnya kaum muslimin terjaga. Maka si pelaku si pelaku ini wajib membayar diat kepada ahli waris berupa apa? 100 ekor unta atau yang seharga dengan itu. Kalau misalnya 1 ekor unta 100 juta, ya berarti kalau 100 juta kali 100 10 miliar. Misal contoh, maka dia harus bayar. Maka dia harus bayar diat ganti rugi tersebut. Yang ketiga yang boleh dialirkan darahnya adalah al-mufariqu lil jamaah. At-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Dan ingat ya, ketika ada orang murtad tidak langsung dihukumi pancung, tidak. Tetapi ada prosesnya. Prosesnya apa? Prosesnya dinasehati terlebih dahulu, didakwahkan, diajak kembali ke dalam agama Islam. Kalau dia mau kembali ke dalam agama Islam, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tetapi kalau misalnya dia tidak mau dan dia tetap bersikukuh untuk murtad dan sudah diberikan waktu tenggang untuk bertaubat, dia tidak bertaubat juga, maka dikembalikan kepada hakim. Jadi kalau misalnya si pelaku itu tidak mau bertaubat, pelaku ini ya murtad, maka keputusan dikembalikan kepada hakim. Hakim bisa memutuskan. Kalau dalam agama Islam, orang yang keluar dari agamanya, maka dia dipancung, dialirkan darahnya. Dan ini 3 hal yang dibolehkan dialirkan darahnya. Sebagian ulama mengatakan orang yang melakukan perdukunan, yang keempat, orang yang melakukan praktek sihir, maka kata para ulama ini dibunuh. Sebagaimana perkataan seorang sahabat, akibat atau ancaman atau hukuman orang yang melakukan praktek sihir, dorbatun bisayf, dipenggal kepalanya. Dan tentu saja ini yang melakukan adalah pemerintah. Dan sebagian ulama juga yang mengatakan yang boleh dialirkan darahnya adalah pelaku LGBT, pelaku homo, pelaku lesbi, transgender, atau pelaku pelaku seks dengan binatang. Subhanallah, homo, lesbi, dan pelaku seks dengan binatang. Kata Nabi SAW, faktul al-fa'il wal maf'ul, bunuhlah yang melakukan, berarti sebagai pelaku, dan
yang menjadi korbannya, dua-duanya dibunuh. Subhanallah. Faktul al-fa'il wal maf'ul. Kenapa korbannya juga harus dibunuh? Karena bisa jadi suatu saat si korban ini menjadi pelaku. Karena ini penyakit yang berbahaya, penyakit masyarakat yang menular. Maka harus diperhatikan. Sebagian ulama mengatakan cara membunuhnya adalah bukan dengan dipancung, tapi dilempar dari gedung yang tertinggi, kemudian dilempari batu dari atas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menghukum kaum Sodom dahulu. Allah Subhanahu wa taala angkat negeri tersebut, kemudian Allah balikan, kemudian setelah itu Allah hujani dengan batu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini peringatan keras bagi orang-orang yang melakukan melakukan tindakan seperti ini. Bukan dari Islam. Ini penyakit yang harus diperangi, bukan malah dibela. Penyakit yang harus diperangi dan bukan dibela. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Bagi yang melakukan perilaku seperti ini kepada binatang, berarti binatang harus dibunuh juga, Ustaz. Iya, supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bisa jadi terjadi pembuahan di dalam rahim binatang tersebut. Maka kadang-kadang kita melihat ada hewan melahirkan wujud yang aneh, seperti manusia tapi wujudnya hewan, kan begitu. Maka kata Nabi SAW, faktul al-fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Ini beberapa hal yang dibolehkan dialirkan darahnya. Yang asalnya mengalirkan darah kaum muslimin adalah haram. Begitu juga ada beberapa hal yang darah kaum non muslim yang tidak boleh dialirkan darahnya. Yaitu orang-orang kafir yang mereka tinggal di lingkungan kaum muslimin, atau biasa disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir itu ada 4 jenis. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, dan ada kafir harbi. Yang tidak boleh diperangi 3. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di lingkungan kaum muslimin dan dia membayar upeti sebagai minta perlindungan keamanan kepada kaum muslimin. Ini nggak boleh dialirkan darahnya, nggak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu artinya orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Misalnya duta-duta besar yang tinggal di negeri kaum muslimin, itu nggak boleh dibunuh. Mereka sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin, nggak boleh. Mereka seperti utusan. Membunuh utusan itu hukumnya haram. Membunuh utusan itu sama aja ngajak perang. Nah, ini bahaya ya. Nabi SAW ancam orang yang membunuh orang-orang kafir yang dilindungi seperti ini tidak akan mencium aroma surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Amr ibnu Amr, dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Siapa saja yang membunuh seorang kafir mu'ahad yang sedang dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, lam yurah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Padahal aroma surga itu, kata Nabi SAW, bisa dicium dari jarak 40 tahun. Subhanallah, 40 tahun aromanya sudah bisa dicium. Nah, orang yang membunuh kafir mu'ahad ini tidak bisa mencium aroma surga. Gimana mencium aromanya saja tidak bisa, apalagi masuknya. Dan ini ancaman dari Nabi SAW. Jadi orang kafir mu'ahad nggak boleh dibunuh. Begitu juga orang kafir musta'man. Yang ketiga, orang kafir musta'man itu orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin, yang minta keamanan. Misalnya turis yang datang ke Indonesia, maka mereka adalah kafir-kafir musta'man yang minta perlindungan, ada jaminan keamanan. Ini nggak boleh dibunuh. 3 tipe orang kafir ini.
kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'man. Yang boleh dibunuh adalah kafir harbi yang keempat. Siapa kafir harbi? Kafir harbi ini adalah orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena mereka memerangi kita, kita balas. Jadi kita memerangi mereka karena difa, membela diri. Karena mereka memerangi kita. Nah, orang kafir harbi boleh dialirkan darahnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi mengatakan awwalu ma yuqda bainan nas yaumil qiyamah fid dima. Sesungguhnya yang pertama kali akan diputuskan pada hari kiamat, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang darah. Oleh karena itu Islam sangat menjaga tentang masalah darah kaum muslimin. Begitu juga Nabi SAW mengatakan membunuh seorang muslim sengaja itu termasuk dosa besar yang membinasakan. Termasuk dosa besar yang membinasakan. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama apa? Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Apa saja wahai Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan yang pertama asyirku billah, yang kedua adalah as-sihru, yaitu berbuat syirik pada Allah, melakukan sihir. Kemudian yang keempat qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa. Ini syahidnya yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Wa aklu riba, makan harta riba. Aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Wa at-tawali yaumaz zahfi, kabur dari medan perang, melarikan diri. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita yang baik-baik melakukan zina. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya ahwanu innallahi min qatli rajulin muslim. Akhrajahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani fi Sahihil Jami'. Hilangnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Sahihul Jami'. Jadi membunuh kaum muslimin termasuk dosa besar yang membinasakan, yang hendaknya kita sebagai kaum muslimin memperhatikan hal tersebut. Dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan, kita bisa ambil kesimpulan yang pertama, bahwasanya membunuh seorang muslim termasuk dosa besar yang membinasakan, hukumnya haram. Kecuali yang dengan hak tadi ya, tadi sudah disebutkan. Yang kedua, besarnya kedudukan seorang muslim di sisi Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan hilangnya dunia, hancurnya dunia itu lebih ringan daripada terbunuh seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar kehormatan seorang muslim itu. Harus kita jaga. Kehormatannya saja tidak boleh dijatuhkan, apalagi darahnya dialirkan. Maka harus diperhatikan. Yang ketiga, yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala akan putuskan adili pada hari kiamat adalah tentang darah. Kenapa? Karena besarnya dosa orang yang mengalirkan darah tanpa hak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari melakukan dosa-dosa besar yang membinasakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita taufik, kemudahan untuk bisa beramal, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dengan husnul khatimah dan memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan-kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.